Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint atau slide yang saya buat untuk tugas laporan orientasi P3K Pengenalan dan Etika Angkatan 5 tahun 2022. Sebelumnya kenalkan dulu, saya Abda Alif Safrizal, guru dari SD Negeri 1 Sende di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Saya P3K diangkat tahun 2022 bersama dengan rekan-rekan yang lain dan telah mengikuti kegiatan orientasi P3K. Sekarang saya akan memaparkan mengenai rencana aksi perubahan untuk sekolah saya atau sekolah SD Negeri 1 Sende. Sebelumnya masuk ke bab 1 dulu, pendahuluan. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, kegiatan orientasi ini dilaksanakan melalui daring atau online, dilaksanakan dari tanggal 13 November 2023 sampai 30 November 2023. Yang dikenal dengan sinkronus dan asinkronus melalui laman Google atau Google Meet. Ada fasilitas classroom, kami berkumpul di situ. Nah, dalam kegiatannya bermaksud atau dengan tujuan satu, mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Kemudian yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti yang tercantum pada visi misi Kabupaten Cirebon. Sampai diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja yang kami emban dengan sesuai SK P3K kami. Berikutnya, visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya sesuai visi Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kemudian Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Lalu yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Nah, sudah dijelaskan, melalui visi bahwa Kabupaten Cirebon dalam budaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berbudayanya seperti yang sudah banyak dijelaskan atau ditayangkan melalui kanal-kanal YouTube, memiliki banyak sekali tradisi dan adat serta peninggalan-peninggalan, seperti contoh ada keraton, ada gua Sunyaragi, seperti itu. Nah, dengan Cirebon Sejahtera, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi jadi merata. Kemudian agamis, seperti dijelaskan kembali dari kanal-kanal YouTube, Kabupaten Cirebon memiliki satu situs peninggalan atau adanya Sunan Gunung Jati yang termasuk dalam Wali Songo begitu. Nah, insya Allah akan menurun ke anak cucunya di Cirebon menjadi masyarakat yang agamis, kemudian maju yang tadi berkaitan dengan sejahtera melalui kualitas pendidikan yang unggul, bisa memajukan masyarakatnya, dan di bidang ekonomi bisa memiliki daya saing pasar internasional ataupun regional. Kemudian aman, ya seperti yang kita harapkan semuanya, memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian berikutnya ditampilkan ada SOTK OPD Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini saya bernaung di Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Cirebon, dan langsung ke atasnya ada Bupati Cirebon. Kemudian berikutnya manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama ada pengadaan, kemudian penilaian kinerja, disiplin, dan hak, di mana yang keempatnya pasti sangat berkaitan, di mana kalau ada hak pasti ada kewajiban, sama seperti itu. Dan kembali lagi, divisi misi Kabupaten Cirebon yang nantinya akan dijabarkan menjadi ASN berakhlak, yang akan dijelaskan ber-nya itu adalah berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan terakhir kolaboratif. Jadi diharapkan melalui pengembangan kompetensi diri dari ASN, PNS ataupun P3K, struktural ataupun fungsional, mereka atau kami insya Allah akan menjadi ASN yang berakhlak. Selanjutnya, nah ini adalah visi misi atau tujuan dari SD kami, SDN 1 Sende, Kecamatan Arjawinangun, yang memiliki visi terwujudnya siswa berprestasi mandiri dan berkualitas di bidang akademik dan non-akademik, serta membina sikap dan perilaku anak yang berbudi pekerti luhur, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dijabarkan dalam misinya
Satu, melaksanakan KBM sesuai program yang dicanangkan dalam kurikulum. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, mewujudkan suasana yang harmonis dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Yang keempat, membina akhlak dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang terakhir, membentuk sikap dan watak yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tujuan atau visi misi sekolah-sekolah yang lain, pasti yang diharapkan yang baik untuk anak-anaknya. Kami pun begitu, utamanya dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Ya, walaupun masih ada 2 kelas atau 2 tingkat yang masih menjalankan kurikulum 13. Nah, setelah berjalannya kurikulum, terus KBM-nya dengan baik, nah, otomatis prestasi belajar akademik ataupun non-akademik akan mengikuti, ya, dengan pengembangan-pengembangan minat di luar akademik, misalkan seperti ekskul, diharapkan akan menonjolkan bibit-bibit yang akan bisa berprestasi di daerah maupun di internasional. Kemudian selain akademik, suasana harmonis di sekolah atau di lingkungan sekolah, dan agar siswa merasa seperti di rumah, tidak tidak harus baku berkegiatan seperti eh, anak-anak sekolah yang terpaku oleh aturan begitu. Jadi biar anak-anak antara tingkat 1 atau kelas 1 sampai kelas 6 merasa memiliki sekolah sampai memiliki watak yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Nah, berikut adalah SOTK OPD di SD Negeri 1 Sende. Saat ini kami dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Umiati, kemudian didampingi oleh komite sekolah, eh, warga kami, Bapak Pratikno. Nah, selain ada kepala sekolah, dibantu oleh bendahara yang mengelola dana BOS, yaitu Ibu Fitria. Kemudian ada operator sekolah yang membantu pengelolaan data-data dari siswa, data keuangan, sampai dengan membantu kegiatan belajar mengajar seperti menyiapkan RPP atau membantu mencetak perangkat ajar, misalkan seperti itu. Nah, seperti sekolah-sekolah yang lain, kami pun memiliki rekan-rekan guru. Siswanya termasuk banyak, hampir 300 lebih. Nah, yang agak disayangkan, gurunya yang kurang memadai dan ruangan. Jadi mau tidak mau ada beberapa kelas yang terbagi menjadi 2 rombel. Seperti kelas 1 seharusnya dipegang oleh 2 guru karena siswanya lumayan banyak. Jadi diadakan kelas pagi dan kelas siang dan diajar oleh Ibu Marlina.
Kemudian kelas 2 pun sama, ada kelas pagi dan kelas siang, hanya saja memiliki 2 guru, Ibu Melina dan Ibu Rumini. Kemudian kelas 3, kebetulan siswanya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu banyak, diajar oleh satu guru. Nah, kelas 4 yang harusnya juga sama kayak kelas 1, kelas 2, terbagi 2 rombel, cuman diajar oleh satu guru, Ibu Rike Prastika Dewi. Kemudian kelas 5 pun sama, siswanya banyak, cuman lebih untung karena gurunya memiliki 2, jadi diajar oleh 2 guru. Kelas 6 pun sama, harusnya bisa dibagi 2, jadi mau tidak mau satu ruangkan saja karena gurunya kurang, oleh Ibu Fitriah yang merangkap juga sebagai bendahara. Dan ada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Ibu Nur Hasanah, dan guru mata pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan oleh Ibu Meli Rojah. Kemudian yang selanjutnya ada tupoksi ASN P3K. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Kedua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil pembelajaran. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Kelima, melaksanakan tugas pembelajaran. Yang pertama, sebelum dilaksanakannya pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, pasti dibuatkan rancangannya dulu atau perencanaan dalam berkegiatan, sama halnya kalau kita ingin liburan, akan kemana, apa saja yang harus disiapkan, eh, menggunakan kendaraan apa, atau siapa saja yang akan kita ajak, gitu. Sama seperti halnya mempersiapkan sesuatu hal. Di dalamnya ada seperti prota, promes, RPP, gitu kalau di Kurtilas. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Setelah dirancang atau direncanakan, dilaksanakan, pasti akan lebih mudah karena kita sudah tahu tujuannya kemana, sasarannya apa, terus menggunakan kendaraan apa, sama seperti tadi, akan berekreasi atau jalan-jalan atau liburan. Jadi akan lebih mudah sampai ke medianya, kita mau menggunakan apa untuk menjelaskan hari ini, misalkan pelajaran atau tema diri sendiri, begitu. Ketiga, menilai hasil pembelajaran. Bisa dilaksanakan di akhir pelajaran atau di awal untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menerima atau mencerna materi yang kita sampaikan. Kemudian keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Hasilnya sudah terpantau atau sudah terlihat, tinggal evaluasi bagaimana nih untuk peserta didik yang menonjol nilainya bagus, apakah harus ditambahkan lagi atau dikurangi bobotnya, atau yang kurang menonjol seperti di pembahasan atau di matematika lebih sering begitu kurang paham di perkalian atau pembagian, harus dilatih lagi pastinya. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas pembelajaran. Berikutnya adalah rencana aksi perubahan yang saya rancang untuk dilaksanakan di
sekolah saya atau di sekolah kami. Yang pertama adalah minat baca dengan pojok baca. Sasarannya adalah peserta didik, tujuannya peserta didik dapat bertumbuh dan meningkat budaya membacanya. Nah, kenapa saya mengambil aksi perubahan tentang pojok baca? Karena literasi untuk membaca di sekolah kami sangat minim, jadi anak-anak lebih aktif untuk bermain dan sangat kurang sekali membaca. Eee, nah, rencananya bagaimana kira-kira untuk menarik minat mereka membaca? Saya dan rekan-rekan menginisiasi membuat pojok baca, bisa di kelas atau nantinya ada di teras ruang guru atau di teras sekolah ketika mereka istirahat atau waktu senggang tidak lagi berkegiatan belajar di dalam kelas, bisa sambil jajan, baca buku, seperti itu. Kemudian yang kedua, penghijauan lingkungan sekolah. Tujuannya untuk peserta didik dan guru, sasarannya, kemudian tujuannya peserta didik dapat bekerja sama menanam dan merawat tanaman-tanaman di lingkungan sekolah. Memang agak di luar konteks dari belajar mengajar itu, hanya saja tujuannya untuk ya menanamkan rasa cinta ke lingkungannya gitu nantinya. Misal anak-anak atau peserta didik sudah tidak berada di sekolah, dia sudah terbiasa untuk merawat atau bahkan mulai dari nol menanam tanam-tanaman di lingkungan rumahnya nanti begitu. Yang ketiga, sekolah sehat. Sasarannya peserta didik dan guru, kemudian tujuannya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Maksudnya adalah ketika kegiatan lingkungan, penghijauan lingkungan sekolah berjalan dengan baik, otomatis misalkan banyak tanaman yang rimbun, oksigen pun bersirkulasi atau berputar dengan baik. Jadi lebih banyak oksigen yang dikeluarkan dari tanaman, kita pun jadi sejuk dan tidak merasa gerahan bila duduk di bawahnya atau di bawah pohon rimbun tersebut. Nah, dengan berkembangnya lingkungan yang eh, penghijauan yang sukses gitu, otomatis lingkungan pasti sehat dengan diiringi disiplin membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret atau tidak eh, membuat genangan-genangan air yang nantinya akan tumbuh-tumbuh jentik nyamuk seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah sekolah ramah anak. Sasarannya untuk peserta didik dan guru, kemudian tujuannya mencegah tindakan kekerasan terhadap anak maupun warga sekolah lainnya. Yang sudah sering kami eh, diskusikan karena ada dua sekolah di desa dan cukup berdekatan. Mereka sangat cinta dengan alma maternya, jadi kadang berselisih paham. Nah, bagaimana kami bisa menengahi dan menyelesaikan itu, akan kami rancang kegiatannya dengan berkolaborasi dengan sekolah tetangga atau SDN 2 yang nantinya akan mengurangi tindak kekerasan
ya untuk mencegah juga gitu, tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, memanfaatkan belajar ID atau email ID belajar untuk sebagai sarana belajar. Sasarannya adalah untuk peserta didik, kemudian tujuannya peserta didik dapat memahami manfaat penggunaan Canva. Ya, tidak dipungkiri lagi saat ini media elektronik atau yang mudah dikenal sekarang adalah handphone. Sudah tidak wajar lagi sudah tidak heran lagi anak SD pasti punya untuk, mengaksesnya. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Nah, melalui ID belajar bisa kami pandu anak-anak untuk memanfaatkan Canva ketika waktu mereka senggang, selesai bosan bermain game online atau, sosial media yang lain bisa dialihkan untuk membuat seperti poster di Canva atau slide-slide yang unik atau edit-edit foto misalkan. Nah, yang nantinya juga akan bermanfaat di kedepannya ketika mereka naik ke jenjang SMP, SMA, atau ke tingkat perkuliahan. Sudah tidak aneh lagi ketika ada materi yang membutuhkan presentasi seperti itu contohnya. Kemudian, kelima tujuan atau kelima rencana aksi perubahan ini, kami insya Allah akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, saling membantu, berkolaborasi agar bisa terwujud. Insya Allah berurutan atau ya sedikit demi sedikit lah, begitu. Terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya menonton, slide presentasi saya. Semoga dapat menjadi atau bisa menginspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.